Pada musim semi tahun 2022, industri teknologi tinggi Indonesia berada dalam kondisi siaga 1. Pabrik gas neon terbesar di dunia yang terletak di Mariupol, Ukraina, berhenti beroperasi total akibat gempuran bom. Tempat yang selama ini memasok 70% kebutuhan neon dunia itu lenyap dalam sekejap mata. Para pemasok dari Tiongkok mulai menaikkan harga setiap kali pesanan masuk, dan Rusia memainkan kartu larangan ekspor. Hanya dalam waktu setahun, harganya meroket hingga 50 kali lipat. Padahal, gas neon ini hanya ada sebanyak 0,00182% di atmosfer bumi. Ini setara dengan probabilitas menemukan sebutir pasir berwarna biru di tengah hamparan gurun pasir yang maha luas. Secara logika, mencoba memproduksinya secara mandiri di dalam negeri adalah sebuah kemustahilan. Namun, hari ini di tahun 2026, dari Kompleks Industri PT Krakatau Steel di Cilegon, gas neon buatan anak bangsa mengalir deras setiap hari. Di kawasan industri Subang, pabrik semikonduktor kebanggaan kita, PT Cipta Semesta Elektronika, CSE, bahkan telah mengoperasikan teknologi daur ulang neon pertama di dunia, mengubah neon bekas pakai menjadi baru kembali. Tiongkok dan Rusia, yang tadinya hendak mencekik leher industri kita, kini justru banting harga dan memohon agar kita mau membeli pasokan mereka. Apa sebenarnya yang terjadi di Republik Indonesia? Hari ini, kita akan mengupas 3 cerita utama. Pertama, apa sebenarnya gas neon hingga disebut sebagai napas kehidupan pabrik semikonduktor? Kedua, bagaimana Indonesia berhasil melakukan lokalisasi yang nyaris mustahil ini? Ketiga, apa makna kemenangan ini bagi ekonomi dan kehidupan kita sehari-hari? Jika Anda menyimak video ini hingga akhir, Anda akan paham mengapa kedaulatan teknologi adalah harga mati bagi daya saing bangsa, dan bagaimana Indonesia berhasil melumpuhkan senjata sumber daya yang digunakan oleh negara-negara besar. Akan saya jelaskan dengan angka dan perumpamaan sederhana. Jadi bagi Anda yang merasa berita ekonomi itu rumit, hari ini mari kita simak bersama hingga tuntas. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke analisis mendalam, bagi yang belum berlangganan, silakan tekan tombol subscribe sekarang. Kami akan terus menyajikan kisah-kisah ekonomi yang membangkitkan semangat seperti ini. Pertama, kita harus tahu apa itu gas neon. Ya, neon adalah gas yang sama dengan yang menghasilkan cahaya merah atau biru pada papan-papan reklame yang kita lihat di malam hari. Namun, di pabrik semikonduktor, perannya sama sekali berbeda. Untuk membuat sebuah chip mikro, sirkuit yang super halus harus dilukis di atas lempengan wafer. Garis-garis ini harus diukir dengan presisi yang 10.000 kali lebih tipis dari sehelai rambut. Proses ini menggunakan cahaya khusus yang disebut laser excimer. Dan untuk menghasilkan laser ini, gas neon mutlak diperlukan. Analogi sederhananya begini. Bayangkan pabrik semikonduktor adalah seorang atlet lari 100 meter. Gas neon adalah minuman energi kelas premium yang diminum sang atlet sesaat sebelum bertanding. Tanpa itu, ia bahkan tidak akan bisa berdiri di garis start. Sebanyak 95% dari komposisi gas laser excimer adalah neon. Baik itu produsen memori DRAM ataupun flash storage. Tanpa neon, tidak ada satupun chip yang bisa diproduksi. Masalahnya, gas neon ini luar biasa langka. Hanya 0,0082% di udara. Seberapa langka? Untuk mendapatkan neon sebanyak isi 1 bak mandi, kita perlu memproses udara dari 50 kolam renang ukuran Olimpiade. Terlebih lagi, gas ini tidak bisa dibuat secara sintetis. Satu-satunya cara adalah mengekstraknya dari alam, dan ini bukan pekerjaan mudah. Selama ini, dunia mendapatkan neon dengan cara yang sangat unik. Gas sisa dari proses peleburan baja di pabrik-pabrik raksasa Rusia dimurnikan oleh perusahaan spesialis di Ukraina. 3 perusahaan di Mariupol dan Odessa, Ukraina, menguasai sekitar 70% produksi neon global. Perusahaan-perusahaan teknologi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, sepenuhnya bergantung pada struktur ini. Mari kita rangkum sejenak. Gas neon adalah minuman energi bagi pabrik semikonduktor. Tanpanya, pabrik berhenti.
Gas ini sangat langka dan 70% pasokan dunia terpusat di Ukraina. Struktur ini runtuh total bersamaan dengan pecahnya perang pada Februari 2022. Angka tidak pernah berbohong. Mari saya tunjukkan apa yang sebenarnya terjadi di tahun 2022 dengan data. Pada tahun 2021, harga gas neon adalah sekitar $59 AS per kilogram. Namun, setelah invasi Rusia ke Ukraina, situasi berubah drastis. Bulan Maret harganya menjadi $291, April $1.300, Mei $2.302, dan pada bulan Juni menyentuh $2.800. Dalam 6 bulan, harganya melonjak hampir 50 kali lipat. Ini sama mengejutkannya jika air galon yang biasa Anda beli seharga 20.000 tiba-tiba menjadi 1.000 rupiah, di saat perusahaan Anda akan bangkrut tanpanya. Masalahnya lebih parah dari sekadar harga. 2 dari 3 pabrik neon di Ukraina berhenti total. Pabrik baja Azovstal, yang menjadi pemasok bahan baku neon, hancur lebur. Pasokan terputus. Dan satu-satunya alternatif adalah Tiongkok. Perusahaan-perusahaan Tiongkok tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Menurut seorang pelaku industri, harga bisa berubah setiap kali memesan. Kemarin $1.500, hari ini bisa menjadi $2.000. Mereka tahu kita terdesak dan bersikap arogan. Kalau mau, beli. Kalau tidak, silakan. Di tengah situasi genting ini, Rusia ikut memperkeruh suasana. Pada Juni 2022, pemerintah Rusia mengumumkan pembatasan ekspor gas mulia, termasuk neon. Niat untuk menjerat leher industri teknologi Indonesia terlihat jelas. Beberapa media asing saat itu bahkan menganalisis bahwa Indonesia akan menjadi korban pertama jika sanksi gas mulia Rusia benar-benar diterapkan. Perusahaan-perusahaan teknologi kita bertahan dengan stok darurat untuk 3 bulan, namun situasinya semakin kritis. Disinilah titik baliknya dimulai. Faktor kemenangan pertama adalah keputusan berani dari PT Krakatau Steel. Sebenarnya, jauh sebelum perang pecah, sejak akhir 2019, Krakatau Steel sudah mulai mempersiapkan lokalisasi neon. Saat itu, banyak yang mengernyitkan dahi. Mengapa perusahaan baja mau terjun ke bisnis gas? Namun, Krakatau Steel memiliki senjata yang tidak dimiliki orang lain. Unit pemisahan udara atau Air Separation Unit, ASU, raksasa. Apa itu? Sederhananya, ini adalah penyaring udara raksasa. Untuk melebur baja, dibutuhkan oksigen murni dalam jumlah besar. Karena itu, Krakatau Steel mengoperasikan fasilitas raksasa yang menyedot udara lalu memisahkannya menjadi oksigen, nitrogen, dan argon. Di Kompleks Cilegon, fasilitas ASU ini sudah beroperasi. Dari sinilah muncul ide brilian. Sekalian kita memisahkan udara, kenapa tidak kita ekstrak juga neon yang ada dalam jumlah sangat kecil di dalamnya? Ibaratnya begini, Anda setiap hari memeras jeruk untuk membuat jus. Setelah diperas, kulitnya biasa Anda buang. Namun ternyata, dari kulit jeruk itu bisa diekstraksi minyak esensial yang sangat berharga. Cukup dengan menambahkan satu proses pada pekerjaan yang sudah ada, ini jauh lebih efisien daripada membangun pabrik baru dari nol. Krakatau Steel menerapkan strategi ini. Mereka hanya menambahkan fasilitas ekstraksi neon pada unit ASU yang sudah ada. Pada 12 Januari 2022, sebuah upacara pengiriman bersejarah diadakan di pabrik oksigen Krakatau Steel, Cilegon. Untuk pertama kalinya, fasilitas dan teknologi produksi neon sepenuhnya dibuat di dalam negeri. Peristiwa ini terjadi tepat 6 minggu sebelum invasi Rusia ke Ukraina. Waktunya sungguh luar biasa, seolah kita telah selesai membangun tanggul penahan badai sesaat sebelum topan datang. Kapasitas fasilitas ini adalah 22.000 meter kubik normal per tahun, cukup untuk memenuhi sekitar 16% dari seluruh kebutuhan neon nasional. Dari ketergantungan 100% pada impor, kita tiba-tiba bisa mandiri sebesar 16%. Namun, ini belum selesai. Neon yang diekstrak oleh Krakatau Steel belum bisa langsung digunakan di pabrik semikonduktor.
Faktor kemenangan kedua adalah kehebatan teknologi dari PT Gasindo Murni Perkasa, GMP, sebuah perusahaan rintisan teknologi, startup, yang tangguh. Neon dari Krakatau Steel masih memiliki tingkat kemurnian rendah, tercampur berbagai kotoran. Untuk digunakan dalam proses semikonduktor, kemurniannya harus mencapai 99,99% atau yang di industri disebut 5N5 nins. Tingkat kemurnian 99,999% itu setara dengan kondisi di mana dalam 1 ton air, hanya ada 10 gram garam yang terlarut, nyaris murni sempurna. Teknologi ini dikuasai oleh GMP, sebuah perusahaan gas khusus skala menengah dalam negeri. GMP menerima bahan baku neon dari Krakatau Steel dan memurnikannya hingga mencapai tingkat ultramurni dengan teknologi paten mereka. Sederhananya, jika Krakatau Steel menimba air laut, maka GMP menyulingnya menjadi air minum yang steril, bahkan cukup bersih untuk digunakan di ruang operasi. Neon yang dimurnikan oleh GMP berhasil lolos uji kualitas ketat dari PT CSE. Kualitasnya terbukti setara dengan produk impor. Hal terpenting di sini adalah model kolaborasi antara Krakatau Steel dan GMP. Ini bukan hubungan di mana BUMN raksasa mendikte perusahaan kecil, melainkan kemitraan sejati untuk tumbuh bersama. Inilah faktor kemenangan ketiga, model kerjasama cerdas yang disebut kemitraan bagi hasil kinerja. Krakatau Steel memberikan kesempatan bagi GMP untuk menggunakan infrastruktur yang ada, sementara GMP menyediakan teknologi pemurniannya. Ketika bisnis ini berhasil, hasilnya mereka bagi bersama. Secara spesifik, GMP mendapatkan kembali seluruh investasi awalnya dan juga mengamankan hak pembelian jangka panjang untuk neon yang diproduksi Krakatau Steel. Infrastruktur Buman bertemu dengan teknologi startup, menciptakan situasi saling menguntungkan, win-win. Model ini kini menjadi contoh teladan bagi ekosistem industri komponen, material dan peralatan komponen material peralatan, KOMAP di Indonesia. Ini adalah bukti nyata bagaimana kemandirian industri yang sering kita dengungkan dapat terwujud. Mari kita rangkum lagi. Krakatau Steel mengekstrak neon mentah dari udara, GMP memurnikannya hingga tingkat ultramurni. Kedua perusahaan ini berkolaborasi melalui model kemitraan bagi hasil kinerja untuk mewujudkan lokalisasi penuh. Namun, inovasi sesungguhnya melangkah lebih jauh. Faktor kemenangan keempat, teknologi daur ulang pertama di dunia dari PT Cipta Semesta Elektronika, CSE. CSE mulai menggunakan neon buatan dalam negeri pada April 2022. Hingga akhir tahun itu, 40% dari total penggunaan mereka sudah digantikan oleh produk lokal. Dan pada tahun 2024, mereka menargetkan 100% lokalisasi. Tetapi CSE tidak berhenti di situ. Mereka mulai meneliti cara untuk menggunakan kembali neon yang sudah terpakai. Ini mungkin terjadi karena neon adalah gas mulia inert gas. Secara kimiawi, ia sangat stabil dan tidak bereaksi dengan zat lain. Saat digunakan sebagai sumber cahaya laser, ia tidak mengalami perubahan kimia. Artinya, neon bekas pakai tidak menjadi kotor, hanya tercampur dengan gas lain. Jika bisa dipisahkan lagi, ia bisa digunakan kembali seperti baru. Pada April 2024, CSE dan GMP mengumumkan keberhasilan mereka mengembangkan teknologi daur ulang neon pertama di industri semikonduktor, sebuah pencapaian setelah riset bersama selama setahun. Prinsipnya begini, setelah proses litografi selesai, neon biasanya dibuang ke udara melalui alat yang disebut scrubber. Dulu, gas ini terbuang sia-sia. Sekarang, gas ini ditampung dalam tangki pengumpul. Kemudian, di fasilitas pemurnian GMP, hanya neon yang dipisahkan secara selektif dan dikirim kembali ke CSE. Ini ibarat memiliki penyaring udara super canggih. Udara bekas pakai di rumah tidak dibuang, melainkan disaring dengan filter super untuk mengekstrak kembali oksigen yang lebih murni. Ini nyaris seperti sumber energi abadi. Saat ini, tingkat pemulihan neon mencapai 72,7%. Artinya, dari 100 unit yang digunakan, sekitar 73 unit bisa digunakan kembali.
CSE berencana meningkatkan efisiensi ini hingga 77%. Jika teknologi ini diterapkan di seluruh pabrik, penghematan biaya pembelian neon bisa mencapai lebih dari 600 miliar rupiah per tahun. Ini bukan hanya soal menghemat uang, tetapi juga memiliki makna strategis yang besar karena semakin mengurangi ketergantungan pada pasokan luar negeri. Sekarang, gambaran besarnya sudah terlihat, bukan? Krakatau Steel mengekstrak, GMP memurnikan, dan CSI mendaur ulang. Formasi Trisula ini telah lengkap, menjadikan Indonesia berdaulat penuh atas pasokan gas neon. Ini bukan pertama kalinya terjadi. Sejarah menunjukkan pola yang sama berulang. Mari kita kembali ke tahun 2015. Saat itu juga terjadi konflik besar antara Rusia dan Ukraina saat aneksasi Crimea. Harga neon melonjak lebih dari 10 kali lipat. Industri teknologi kita terguncang. Kita belajar dari sana dan melakukan diversifikasi pasokan ke Tiongkok, tetapi solusi fundamental belum ditemukan. Lalu pada 2019, krisis lain datang. Pembatasan ekspor bahan baku semikonduktor dari Jepang ke Korea Selatan, yang dampaknya terasa ke seluruh dunia. Saat itu, Indonesia mendapat pelajaran pahit. Jika kita bergantung pada satu negara untuk bahan baku inti, leher kita bisa dijepit kapan saja. Keputusan Krakatau Steel untuk memulai proyek lokalisasi neon pada akhir 2019 adalah buah dari pelajaran ini. Mereka menyadari pentingnya kemandirian industri dan langsung bergerak di sektor gas mulia. Hasilnya, ketika perang Ukraina meletus pada 2022, Indonesia sudah siap. Krisis tahun 2015 dan 2019 menjadi pupuk bagi kemenangan di tahun 2022. Lantas, apa arti kesuksesan lokalisasi Indonesia ini bagi Tiongkok dan Rusia? Ironisnya, begitu Indonesia mulai mandiri, perusahaan-perusahaan Tiongkok langsung menurunkan harga secara drastis. Pasar sebesar Indonesia tidak lagi membeli produk mereka, jadi mereka berjuang keras agar tidak kehilangan pelanggan. Harga neon yang sempat menyentuh $2.800 pada 2022, anjlok drastis pada 2024. Saat ini di tahun 2026, harganya telah kembali ke level sebelum perang, atau bahkan lebih rendah karena mereka harus bersaing dengan gas produksi dalam negeri. Mereka yang tadinya ingin menjerat, kini malah terperosok dalam perang harga. Ancaman pembatasan ekspor Rusia pun menjadi tawar. Mereka mencoba menekan Indonesia, tetapi kita sudah punya pabrik sendiri. Ancaman Rusia justru menjadi katalis yang mempercepat kemandirian teknologi Indonesia. Kesuksesan ini tidak berhenti di neon. Krakatau Steel dan perusahaan teknologi nasional lainnya kini sedang menggarap lokalisasi gas mulia lain seperti xenon dan krypton. Gas-gas ini juga 100% diimpor. Dan kini model sukses neon akan diterapkan pada mereka. Tentu, masa depan tidak selamanya cerah. Ada risiko yang harus diwaspadai. Pertama, perang harga dari Tiongkok. Mereka bisa saja menjual rugi, dumping, untuk merebut kembali pangsa pasar. Dukungan berkelanjutan dari pemerintah sangat diperlukan agar industri dalam negeri tetap kompetitif. Kedua, perubahan teknologi. Gas neon utamanya digunakan pada mesin litografi DUV. Namun, proses manufaktur super canggih di bawah 2 nanometer menggunakan mesin EUV, yang kebutuhan neonnya jauh lebih sedikit. Diperlukan strategi jangka panjang untuk memastikan fasilitas lokalisasi neon kita tetap bernilai dalam 10 tahun ke depan. Meskipun demikian, makna kesuksesan ini sangat jelas. Pada tahun 2025, ekspor produk teknologi tinggi Indonesia mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Proyeksi untuk tahun 2026 bahkan lebih tinggi lagi. Prediksi bahwa krisis neon akan melumpuhkan industri teknologi Indonesia sama sekali tidak terbukti. Sebagai penutup, mari kita simpulkan. Gas neon adalah minuman energi bagi pabrik semikonduktor. Tanpanya, produksi berhenti. Perang Ukraina pada 2022 membuat harganya melonjak 50 kali lipat, dan Tiongkok serta Rusia mencoba menggunakannya sebagai senjata. Namun, Republik Indonesia mengatasi krisis ini dengan 4 faktor kemenangan. Pertama,
Teknologi ekstraksi PT Krakatau Steel yang memanfaatkan infrastruktur ASU yang sudah ada. Kedua, teknologi pemurnian ultramurni dari startup lokal PT Gasindo Murni Perkasa. Ketiga, model kolaborasi kemitraan bagi hasil kinerja di mana BUMN dan swasta tumbuh bersama. Keempat, teknologi daur ulang neon pertama di dunia dari PT Cipta Semesta Elektronika. Berkat formasi Trisula ini, Indonesia berhasil mencapai swasembada penuh gas neon. Tiongkok dan Rusia yang tadinya ingin menjerat leher kita, kini justru harus menunduk dan memperhatikan langkah kita. Pelajaran dari keberhasilan ini sangat jelas. Negara ekonomi besar tanpa kedaulatan teknologi hanyalah raksasa di atas kaki tanah liat. Sebesar apapun rumah yang kita bangun, jika tiangnya milik orang lain, ia bisa runtuh kapan saja. Melalui berbagai krisis, Indonesia telah belajar. Bahan baku inti harus bisa kita produksi dengan tangan kita sendiri. Kedepan, benih-benih kemandirian ini harus kita tanam di sektor gas mulia lain seperti xenon dan krypton, serta di sektor mineral kritis dan tanah jarang. Krisis seperti ini bisa datang lagi kapan saja. Jika melalui video ini Anda memahami mengapa kemandirian teknologi itu penting dan bagaimana Indonesia berhasil mematahkan senjata sumber daya dari negara-negara besar, maka tujuan video ini telah tercapai. Bagaimana pendapat Anda tentang keberhasilan lokalisasi neon ini? Menurut Anda, di bidang apa lagi kita perlu segera mandiri? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Video hari ini sampai di sini. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, karena itu akan menjadi kekuatan besar bagi kami.